Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang salah satu lembaga tinggi di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nama saya Teresa Rama Primula. Saya Fauzia Nisnia Puspita. Nama saya Misal Adelina. Saya KGSM Asal Hafiz Chandra. Dan nama saya Tedisya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan pandangan umum atau gambaran umum secara singkat terkait MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut MPR, yaitu Majelis Wakil Rakyat yang namanya sudah tidak asing lagi dalam kelembagaan negara. Lembaga MPR sudah ada sejak merdeka, yaitu pada awal disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, MPR dalam susunan kelembagaan negara memiliki posisi sebagai lembaga tertinggi. Nah, karena mereka tuh berposisi sebagai lembaga tertinggi, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu pemegang kedaulatan rakyat. Sejak dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai perjalanan sejarahnya sebagai bangsa yang masih muda dalam penyusunan pemerintahan. Indonesia masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negara, dengan Pancasila sebagai dasar negara, dan sebuah Undang-Undang Dasar tahun 1945, pra-amandemen yang ditetapkan sehari setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, di undang-undang yang telah disahkan itu, di dalamnya diatur lembaga-lembaga negara, mulai dari lembaga tertinggi hingga lembaga tinggi. Konsep penyelenggaraan negara yang bercorak demokrasi oleh lembaga-lembaga negara tersebut sesungguhnya merupakan wujud dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Kehendak untuk mewadahi aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan pertama kali ini dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada saat itu juga Muhammad Yamin menyampaikan bahwa diperlukan prinsip kerakyatan pada konsep penyelenggaraan negara. Begitu juga Mr. Supomo yang mengutarakan gagasannya mengenai Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah itu dinamakan Badan Permusyawaratan. Prinsip kekeluargaan menjadi dasar ide tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya. Demikian juga dengan Badan Permusyawaratan. Nah, dalam rapat yang diadakan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Mr. Supomo menyampaikan gagasannya mengenai Badan Permusyawaratan yang kemudian namanya diubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Diharapkan bahwa majelis ini akan menjadi perwakilan yang merupakan jelmaan seluruh rakyat Indonesia. Anggotanya terdiri atas wakil rakyat, wakil daerah, wakil golongan secara keseluruhan. Konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat ini kemudian disahkan dalam sidang PPKI pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen. Nah, selanjutnya yaitu ada pada masa Orde Lama atau pada masa 1945 sampai 1965. Nah, pada masa ini MPR itu belum dibentuk secara utuh karena situasinya itu dianggap masih kurang mendukung. Diawali dengan pembentukan konstituante yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara yang baru, sampai akhirnya dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak diberlakukan lagi UUDS 1950. Nah, selanjutnya itu ada pembentukan dua lembaga, yaitu MPRS, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan DPAS, atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dalam hubungan ini, dikemukakan bahwa dekret itu menyebutkan pembentukan MPR sementara yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan-golongan, sehingga pembentukan DPA sementara akan diselenggarakan dengan waktu singkat-singkatnya. Nah, badan-badan itu yang merupakan
alat perlengkapan penting menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan perlu dibentuk dengan keadaan yang memaksa. Nah, selanjutnya pada Orde Baru. Kalau di Orde Baru itu ditandai dengan lahirnya Super Semar 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk masih bersifat sementara. Pembentukan lembaga MPRS tidak dilakukan melalui pemilu, tetapi MPRS memposisikan diri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945, yaitu sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Cara pengisian keanggotaan MPR dilakukan melalui 3 cara, yaitu pemilu, melalui pemilihan bertingkat, dan melalui pengangkatan atau penunjukan. Cara pengisian keanggotaan MPR yang melalui pemilu itu dilaksanakan untuk mengisi sebagian kursi di DPR yang keanggotaannya berasal dari organisasi peserta pemilu, karena ada sebagian anggota DPR yang pengisiannya secara pengangkatan. Nah, MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara yang kemudian mendistribusikan kedaulatan rakyat tersebut kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini dipertahankan selama masa pemerintahan Orde Baru. Setelah reformasi, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, tetapi MPR menjadi lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya. Perubahan undang-undang telah menata ulang posisi lembaga-lembaga negara. Kedudukan, fungsi, dan wewenang MPR yang dianggap tidak sejalan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat akhirnya diubah. Tujuannya agar sistem ketatanegaraan dapat berjalan secara maksimal. Next. Nah, berdasarkan pemaparan latar belakang dan proses perkembangan singkat Majelis Permusyawaratan Rakyat dari masa ke masa tersebut, maka perlu dipaparkan lebih lanjut terkait dasar hukum, keanggotaan MPR, susunan MPR, kedudukan MPR, tugas dan wewenang MPR, alat kelengkapan MPR, hubungan MPR dan negara dan lembaga lain, serta yang terakhir itu ada kasus terkait lembaga MPR yang akan dibahas oleh teman-teman saya yang lainnya. Next. Dasar hukum MPR. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Pasal 2 Ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara. Ayat 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Lalu pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden atau wakil presiden. Ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, yaitu Pasal 2, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 3, keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Pasal 4, masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersama pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah janji. Lalu, Pasal 5 ayat 1, sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Ayat 2, anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh pimpinan MPR. Ayat 3, tata cara pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dalam peraturan tata tertib MPR. Next. Selanjutnya ada keanggotaan MPR. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3, perubahan Undang-Undang Dasar 1945,
MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, yang pertama pasal 2, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 3, keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Pasal 7, ayat 1, pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR. Ayat 2, selama pimpinan MPR belum terbentuk, MPR dipimpin oleh pimpinan sementara MPR. Ayat 3, pimpinan sementara MPR yaitu Ketua DPR sebagai Ketua Sementara MPR dan Ketua DPD sebagai Wakil Ketua Sementara MPR. Yang selanjutnya ada susunan MPR. Yang pertama ada Ketua yaitu Bambang Susatyo mewakili Golkar. Yang kedua ada Wakil Ketua, ada Ahmad Basara mewakili PDIP. Wakil Ketua Ahmad Muzani mewakili Gerindra. Wakil Ketua Lestari Murdijat mewakili Nasdem. Wakil Ketua Jazilul Fawaid mewakili PKB. Wakil Ketua Syarif Hasan mewakili Demokrat. Wakil Ketua Hidayat Nur Wahid mewakili PKS. Wakil Ketua Zulkifli Hasan mewakili PAN. Wakil Ketua Arsul Sani mewakili P3. Wakil Ketua Fadil Muhammad mewakili DPD. Dan yang selanjutnya ada kedudukan MPR. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dan penjelasan Undang-Undang 1945 bahwa kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. MPR adalah lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang tertinggi. Kekuasaannya tidak terbatas dan tidak ditetapkan secara limitatif, melainkan enumeratif yang bersumber pada pasal 1 ayat 2 itu sendiri. Dengan demikian, majelis mempunyai kedudukan yang tertinggi di antara lembaga-lembaga negara lainnya. Setelah adanya perubahan UUD 1945 dengan ditetapkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1, melalui perubahan kedua UUD 1945, resmi menganut pemisahan kekuasaan atau separation of power, dengan mengembangkan mekanisme hubungan checks and balance yang lebih fungsional. Dengan perubahan ini, ditambah lagi dengan diadopsinya ketentuan mengenai pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, sehingga presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. Maka kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara mengalami perubahan mendasar. MPR kehilangan sebagian fungsi dan wewenangnya. Kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, namun merupakan lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Demikian pula dalam ketetapan MPR RI nomor 2 MPR _2003 tentang perubahan kelima atas ketetapan MPR RI nomor 2 MPR _1999 tentang peraturan tata tertib MPR RI, pasal 2 ketetapan MPR RI nomor 2 MPR _1999 yang semula berbunyi, Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Diubah menjadi selengkapnya berbunyi, Majelis adalah lembaga negara, pemegang, dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya yaitu tugas dan wewenang MPR. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.
A. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dalam mengubah UUD 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan perubahan terhadap pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usulan pengubahan UUD 1945 diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan diajukan tertulis dan dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya. Sidang paripurna MPR dapat memutuskan perubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota ditambah 1 anggota. Yang selanjutnya, poin B, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak. Sejak reformasi, MPR hanya melantik presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan pasal 6A ayat 1 sejak 9 November 2001. Yang selanjutnya, poin C, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden diusulkan oleh DPR. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, maupun perbuatan tercela lainnya. Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden diambil dalam sidang paripurna MPR. Sidang setidaknya dihadiri 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Selanjutnya poin D, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. MPR berwenang melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Apabila terjadi kekosongan jabatan presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik wakil presiden menjadi presiden. Memilih wakil presiden, jika terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 hari. MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan presiden jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang selanjutnya, poin E, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Yang selanjutnya, poin F, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang pakai calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Yang selanjutnya, poin G, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Next. Oke, saya akan menjelaskan alat kelengkapan MPR. Yaitu yang pertama, ada badan sosialisasi, di mana badan sosialisasi ini merupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk untuk melaksanakan tugas mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta ketetapan MPR. Kemudian ada badan pengkajian,
di mana badan pengkajian ini merupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk untuk melaksanakan tugas mengkaji sistem ketatanegaraan UUD 1945, di mana pelaksanaannya adalah menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk merumuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR yang berkaitan dengan dinamika masyarakat. Selain itu, badan ini juga berfungsi untuk meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan ketetapan MPR RI nomor 1 MPR 2003 tentang peninjauan materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI dari tahun 1960 hingga 2002, khususnya di pasal 4. Kemudian yang ketiga ada Badan Penganggaran, di mana Badan Penganggaran ini merupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan merencanakan arah kebijakan umum anggaran untuk tiap 1 tahun anggaran, yang meliputi penyusunan program, kegiatan, dan anggaran MPR, serta untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, juga untuk menyusun standar biaya khusus anggaran, program, dan kegiatan MPR. Kemudian yang terakhir ada Komisi Kajian Ketatanegaraan, di mana Komisi Kajian Ketatanegaraan ini merupakan unsur pendukung MPR yang melaksanakan kajian ketatanegaraan yang dalam pelaksanaan tugasnya ia berkoordinasi dengan Badan Pengkaji Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian hubungan MPR dengan lembaga lain yaitu ada yang dimaksud dengan check and balance, di mana antar lembaga yang ada tersebut itu saling mengontrol, saling menjaga keseimbangan antar lembaga-lembaga negara, atau yang bisa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara. Gitu. Lalu ada contoh kasus terkait MPR, yaitu kasus yang pernah terjadi di MPR, yaitu anggota MPR atau DPR, Musa Zainuddin, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Yudi Widiana, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, harus rela melepas jabatan di MPR karena tersangkut kasus korupsi. Dua politisi tersebut telah divonis masing-masing 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Musa Zainuddin digantikan oleh Arianto Munawar dari fraksi PKB, sedangkan Yudi Widiana digantikan rekan partainya dari PKS, yaitu Dr. Slamet. Keduanya termasuk dari 7 anggota MPR RI pengganti antar waktu atau PAU yang mengucapkan sumpah janji di ruang delegasi Gedung Nusantara 4, Kompleks Gedung MPR atau DPR atau DPD, Senayan. Ketujuh PAU anggota MPR itu yaitu Arianto Munawar dari fraksi PKB, Haji Muhammad Anwar Rahman dari fraksi PKB, Abdul Aziz Adyas, kelompok DPD RI, Andi Muhammad Ihsan, kelompok DPD RI, Dr. Slamet, fraksi PKS, Kiai Haji Aus Hidayat dari fraksi PKS, dan Nafa J. Awad, kelompok DPR RI. Pelantikan dipandu Wakil Ketua MPR RI yaitu Oesman Sabta, didampingi 2 Wakil Ketua MPR, Mahyudin dan Ahmad Basarah, dan Sekretaris Jenderal MPR RI serta para tamu undangan. Selain kasus korupsi, PAU anggota MPR itu dilakukan karena anggota MPR yang diganti mengundurkan diri. Antara lain Anwar Rahman yang menggantikan Ida Fauziah yang mengundurkan diri karena menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Ida maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi calon gubernur Sudirman Said. Next. Oke, setelah materi yang dipaparkan tadi, maka dapat diambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya akan dibacakan oleh Hafiz Chandra. Kesimpulannya adalah, lembaga MPR sudah ada sejak merdekanya negara ini. Pada awal disahkannya UUD 1945,
MPR dalam susunan kelembagaan negara memiliki posisi sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah dilakukan amandemen UUD 1945, kedudukan MPR sejajar dengan lembaga negara lainnya. Hubungan antara MPR dan lembaga negara lainnya didasarkan sistem check and balance dalam rangka memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan mendorong demokratisasi. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Saat ini MPR diketuai oleh Bambang Susatyo yang mewakili Partai Golkar dan didampingi oleh 9 wakil ketua MPR. Ada 4 kelengkapan MPR menurut Bambang Susatyo, yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. MPR memiliki beberapa tugas dan wewenang, di antaranya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Dalam sidang paripurna MPR, memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan masih banyak lagi. Next. Langsung baca aja sarannya, nggak apa-apa. Saran. Penerapan hubungan antara lembaga yang bersifat check and balance merupakan langkah yang sangat baik. Namun sayangnya, walaupun sudah diterapkan sistem check and balance antar lembaga negara, masih ada saja oknum-oknum tertentu yang mengambil kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Masih adanya patologi-patologi inilah yang memperparah stigma dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara di Indonesia. Untuk itu, kami menyarankan untuk dilakukan penguatan sistem check and balance tersebut. Oke. Jadi sekian pemaparan materi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.